Oke. Selamat sore adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh hadir pada sore hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Mari adik-adik yang masih duduk-duduk, mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita akan tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sore hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah di hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala roh jahat, roh yang tidak dengar-dengaran, kami akan usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari adik-adik tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan kiri kananku ada Tuhan. Kita akan tepuk tangan ya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Kemudian akan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Puji Tuhan. Adik-adik,
senang kalau Tuhan Yesus selalu bersama kita. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita, tetap berdiri. Immanuel, Allah beserta kita. Muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Immanuel, Allah beserta kita. Korban Tuhan, jaminan kuat abadi. Marilah kita bersorak, pujilah haleluya, muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Marilah kita bersorak, marilah kita bersorak, pujilah haleluya, muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Puji Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan dengarkan pengumuman. Untuk pengumuman, adik-adik tolong perhatikan ya. Untuk ibadah sekolah minggu, kita masih tetap untuk online setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi adik-adik harus sudah siap sebelum jam 4 sore. Jadi setengah jam sebelumnya sudah siap, sudah mandi yang rapi, dan bisa untuk siap beribadah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, setiap jam beribadah anak-anak berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab, buku, dan alat-alat tulisnya. Untuk yang sudah bisa membaca atau menulis, ini adalah kelas Yusa ya, atau yang sudah bisa menulis, mencatat setiap firman yang ada. Dan yang ketiga, ringkasan firman bisa dilihat di link YouTube. Tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP ya, QZYIYNP. Demikian adik-adik untuk pengumuman. Sekarang kita akan siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita kembali bangkit berdiri. Kita akan pujikan seperti Samuel kecil. Siap kau bentuk,
Adik-adik, tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami di dalam puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan untuk kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami, urapi guru-guru kami, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Segala roh jahat, roh tidak dengar-dengaran, roh malas, roh ngantuk yang masih ada, kami akan usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, silakan untuk duduk. Tolong untuk konsentrasi di dalam melihat firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan tema percaya dan teguh hati. Om ambil tema ini dari pengalaman Sadrah, Mesah, dan Abednego yang masuk ke dalam dapur api. Untuk yang sudah bisa membaca, nanti setelah sekolah minggu bisa membaca lengkap di Daniel, di kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Cerita ini adalah berawal dari Raja Nebukadnezar yang mengalahkan Raja Israel, Raja Yehuda, yaitu Raja Yoyakim. Raja Nebukadnezar menguasai Yerusalem dan membawa orang-orang yang ditunjuk Raja Nebukadnezar untuk ke kerajaan Babel. Kita akan baca di Daniel 1 ayat Daniel 1 ayat yang pertama. Daniel 1 ayat yang pertama sampai kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu titah raja kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Orang Kasdim ini adalah dari Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Dan ayat yang ke-6 dari pasal 1, di antaranya mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka
Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Ya, ini mereka anak-anak muda yang akhirnya menjadi suatu tawanan dari Raja Nebukadnezar. Dan setelah Raja Nebukadnezar ini menguasai Yerusalem, maka raja ini kemudian mentitahkan membuat patung, ya, membuat patung dari dari emas. Dan setelah mentitahkan patung ini, apa yang diperintahkannya? Raja memerintahkan untuk mengumpulkan yaitu wakil-wakil penguasa raja, bupati, terus kemudian ahli hukum, semuanya untuk berkumpul. Berkumpul untuk apa? Yaitu untuk datang mentahbiskan patung emas itu. Nah, patung emas ini apa sih tujuannya? Nah, ini adalah suatu kebanggaan dari Raja Nebukadnezar, supaya kepingin kepingin menjadi yang terutama. Terus lanjut, tidak sekedar untuk pentahbisan patung emas itu saja, tetapi ternyata? Mari kita baca apa yang terjadi ketika mereka sesudah berkumpul itu. Ada suatu perintah dari Raja Nebukadnezar. Kita baca Daniel 3 ayat yang keempat. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Lanjut ke ayat 5. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ya, ini adalah tantangan pertama dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kenapa merupakan tantangan? Yaitu untuk menyembah patung. Nah, patung ini gambaran kesombongan dari raja, simbolnya. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego adalah seorang yang taat untuk menyembah Allah. Tetapi di situ tantangannya yaitu harus menyembah patung ketika ada bunyi-bunyian. Kalau di firman penggembalaan yang kita dengar di pendalaman Alkitab dan firman penggembalaan yang ada, yang kita dengarkan saat ini adalah pengikutan kita seperti deru kecapi. Nah, tapi ini kebalikan. Ketika ada kecapi, malah disuruh menyembah patung. Nah, ini suatu kebalikan. Nah, selanjutnya, kalau ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-6. Lah, ini lagi ada penghukuman ketika tidak mau menyembah patung itu. Padahal kalau kita menyembah Allah adalah suatu kemurahan dan ada anugerah Tuhan, nantinya kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini
sesuatu yang bertolak belakang dan menjadi tantangan dari anak-anak Tuhan saat itu. Mau menyembah patung itu akan baik-baik saja atau mendapatkan suatu hadiah, tetapi ketika mereka menolak menyembah patung, maka hukumannya adalah masuk ke dalam api. Selanjutnya apa? Nah, inilah selanjutnya ada para kasdim yang melihat bahwa apa? Sadra, Mesa, dan Abednego tidak mengindahkan titah raja. Dan akhirnya apa? Marahlah raja dan memanggil Sadra, Mesa, dan Abednego. Di sanalah raja itu apa? Memarahi Abednego. Kita akan baca di Daniel 3 ayat yang ke-13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadra, Mesa, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadra, Mesa, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu?" Nah, ini ya, memuja dewa dan menyembah patung tantangannya. Dan ayat yang ke-15, "Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Nah, ini apakah membuat hati dari Sadra, Mesa, Abednego menjadi gentar atau khawatir? Tidak ya adik-adik, bahwa Sadra, Mesa, dan Abednego tetap apa? Percaya dan teguh hati, tetap menyembah Tuhan, tidak mau menyembah patung itu. Apa buktinya? Di ayat 16 kita akan baca Daniel 3 ayat 16. "Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, 'Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.'" Nah, ini tidak mau memberi jawab. Kenapa? Karena hatinya sudah teguh berpegang kepada Tuhan, tetap mau menyembah Tuhan. Terus lanjut ayat 17, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Nah, ini salah satu keyakinan Sadra, Mesa, dan Abednego, yaitu apa? Allah sanggup menolong meskipun apa? Kelihatannya mustahil bagi kita manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kita patut percayai ya. Ini adalah suatu keteguhan hati dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Tetapi ayat yang ke-18 kita boleh tahu juga iman percayanya. "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ya, itulah ketetapan hati dari Sadra, Mesa, dan Abednego. Masih tetap percaya jika
Tuhan tidak menolong, mereka akan percaya bahwa apa? Sekiranya kalau tidak tertolong, bahwa apa? Nanti akan dibangkitkan bersama Tuhan di surga. Tahu bahwa kalau tetap menyembah Allah itu ada janji yang kekal, yaitu bersama-sama dimuliakan di kerajaan surga. Oleh karena itu, membuat ketetapan hati Sadra Mesa itu membuat raja marah sekali, sehingga apa? Menjatuhkan hukuman kepada Sadra, Mesa, dan Abednego, yaitu masuk ke dalam dapur api. Karena sangat geram dan marah, apinya apa? Dilipat gandakan apinya tersebut, sehingga benar-benar panas sekali. Sehingga apa? Ketika 3 orang ini dimasukkan ke dalam dapur api, yang memasukkan dapur api ini akhirnya apa? Meninggal, mati binasa karena api yang sangat panas tadi. Tapi yang terjadi pada Sadra, Mesa, dan Abednego kebalikannya. Sadra, Mesa, Abednego dengan tangan terikat masih hidup, masih beraktivitas di api tersebut. Tidak ada suatu api yang menyambar dalam tubuh mereka. Ya, kita akan baca apa yang terjadi di dalam dapur api itu. Kita baca Daniel 3 ayat yang ke-23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadra, Mesa, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, ini seperti anak dewa. Artinya apa? Tuhan yang dipercayai oleh Sadra, Mesa, dan Abednego ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga Raja Nebukadnezar yang tahu hanya sebutan dewa, dia menyebut itu anak dewa. Padahal itu adalah Allah yang turun di tengah-tengah mereka, menolong dan menopang mereka. Ada mujizat saat ada hukuman di dunia. Ya, itulah suatu pertolongan Tuhan yang nyata ya. Mujizat itu nyata di dalam hidup kita. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, inilah ayat yang menguatkan ketika kita mengalami suatu rasanya hal yang tidak mustahil, hal yang mustahil yang kita hadapi, tetapi karena Tuhan yang tetap menolong kita, itulah yang memberikan suatu kekuatan iman, yaitu melepaskan kita dari kemustahilan. Akan bacakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ini Tuhan Yesus yang telah mati ya, yang telah menderita, itu sanggup untuk menolong kita. Dan
Sadrak, Mesah, Abednego ya sudah juga turut di dalam suatu teladan iman yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itulah suatu pertolongan ya yang menguatkan Sadrak, Mesah, dan Abednego. Lanjut, karena adanya Tuhan sudah menolong, akhirnya apa? Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk mengeluarkan Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka keluar, tidak ada apapun, kekurangan suatu apapun. Sehingga apa? Raja memberikan suatu perintah yang terakhir. Kita akan bacakan ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesah, dan Abednego dari api itu. Ayat yang ke-27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara sedemikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah, ini adalah buah dari ketetapan hati yang selalu setia, teguh hati mengikut Tuhan, yang selalu mempunyai sikap selalu untuk menyembah Tuhan. Ya, kalau adik-adik bermain api, pasti ketika menyalakan api itu pasti ada sesuatu yang bau terbakar, atau membakar kertas, itu pasti ada bekasnya. Namun Sadrak, Mesah, dan Abednego ini sudah masuk ke dalam api yang begitu hebat, tetapi tidak terbakar. Ini adalah suatu mujizat, suatu pertolongan Tuhan yang melampaui akal pikiran kita, yaitu melepaskan kita dari kemustahilan. Ya, dari firman Tuhan yang kita lihat tadi, gambar-gambar yang dilihat dari Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego, kita tahu bahwa kita akan belajar bahwa kita belajar percaya bahwa kita berada dalam rencana Tuhan yang terindah dan terbaik. Kenapa kita belajar percaya terhadap rencana Tuhan yang terindah dan terbaik? Di awal
kita dengarkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel ini adalah tawanan dari bangsa Yehuda. Kalau ngomong tawanan pasti akan mikirnya adalah sesuatu yang minus, sesuatu yang akhirnya tidak bebas. Namun apa yang terjadi di suatu akhir cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Yang terjadi adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diberikan suatu kedudukan yang tinggi di wilayah Babel oleh Raja Nebukadnezar. Jadi ketika melewati suatu ujian, ketika melewati suatu sengsara, melewati suatu penyucian, kalau saat ini disampaikan dalam pengembalaan percikan darah, ya, kita tahu pasti akan menimbulkan suatu kebaikan. Bukan suatu sengsara itu membawa kita ke dalam suatu keputusasaan, tetapi membawa kita semua dalam suatu kebaikan dan keindahan yang dari Tuhan. Kita akan baca di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, mungkin saat ini adik-adik merasakan capek dalam belajar, merasakan suatu tantangan dalam hidup benar di sekolah maupun di keluarga. Nah, itu dikerjakan dengan tetap dalam kebenaran. Supaya janjinya Tuhan di ayat Yeremia 29 ayat 11 ini yaitu membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Nah, ini yang kita bisa pelajari yang pertama dari peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api. Terus yang kedua yaitu kita belajar percaya percaya bahwa Tuhan lebih utama dari apapun juga, yaitu kita tetap menyembah Tuhan. Kita baca di Markus 12 ayat 29 sampai 30. Kita baca Injil Markus 12 ayat 29 dan 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Inilah iman percaya daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, yang perlu kita tiru. Jadi yang kedua kita belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu lebih utama dari apapun juga. Terus yang ketiga kita boleh belajar percaya bila kita kuat dan teguh hati dalam kesetiaan mengikut Tuhan, maka Tuhan mampu menolong umatnya. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 10. 1 Petrus 5 ayat
7-10. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini yang tadi tantangan ketika harus menyembah patung, ya, seperti iblis yang minta disembah. Ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, puji Tuhan. Nah, ini bahwa Tuhan sendiri yang apa? Memberikan kekuatan, memberikan keteguhan. Sehingga apa? Ketika Sadrak, Mesakh, dan Abednego mungkin awalnya sebagai manusia khawatir, waduh mau dihukum masuk dapur api. Tetapi apa? Ada iman percayanya kepada Allah, itulah yang menguatkan. Apakah adik-adik mau mengutamakan Tuhan lebih dulu dari segalanya? Haleluya, puji Tuhan. Ya, yang terakhir akan sampaikan hasilnya dari melihat peristiwa Sadrak, Mesakh, dan Abednego, yaitu yang pertama apa? Kita boleh, Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjadi apa? Saksi atas kemuliaan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah tadi bahwa apa? Ada suatu maklumat dari Nebukadnezar, yaitu apa? Bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan kepada Allah Sadrak, Mesakh, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Ya, jadi apa? Akhirnya Raja Nebukadnezar ini mengakui bahwa Allah dari Sadrak, Mesakh, dan Abednego itulah adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha berkuasa dari segalanya. Terus yang kedua, ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ketika kita benar-benar menaruh Tuhan di atas segalanya, seperti pujian tadi bahwa Tuhan ada di kiri kanan kita nggak akan takut bahaya. Itulah adik-adik, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Terus yang ketiga, dimuliakan bersama Tuhan. Pada peristiwa Sadrak, Mesakh, Abednego ini, Sadrak yaitu mendapat kedudukan yang tinggi secara jasmani. Tetapi pada saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita apa? Kita akan bersama-sama Tuhan, menyongsong Tuhan di awan yang permai. Kita bertemu Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Terpuji nama Tuhan. Itu adalah firman kita pada sore hari ini, adik-adik. Nanti berdoa supaya firman boleh diurapi dalam hati kita masing-masing, dan firman itu yang menjadi tuntunan yang utama dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan doa. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu. Tuhan, lebih lanjut Engkau memberikan urapan-Mu kepada
masing-masing kami, tiap pribadi, Engkau jamah dengan firman yang Kau urapi di dalam Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami suatu hati yang setia untuk mengikut Engkau. Apapun Tuhan yang menjadi halangan, kami mau tetap mengikut Engkau. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa beribadah karena sakit ataupun berhalangan hadir. Engkau jamah Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati guru-guru kami, Engkau berkati Opawi yang telah menggembalakan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.